Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal UTN ya, soal-soal UP PPG ya, tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk berlatih, semoga Anda bisa memahami dengan cepat ya. Oke, dimulai dari nomor 1 kita lihat diketahui kelompok mahasiswa terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Jumlah anggota kelompok A sama dengan anggota kelompok B. Kelompok A menyatakan ya 80%, kelompok B menyatakan tidak 60% ya. Berarti berapa persen kelompok A dan B yang menyatakan ya? Kan jumlahnya sama kan? Nah, kalau biar ini dibuat seperti ini ya, kan ini kelompok gitu ya. Kelompok ini A, ini B kan? Nah, ini yang menyatakan ya, ini yang menyatakan ini tidak. Kelompok A yang menyatakan ya 80%, berarti yang tidak udah pasti 20% gitu kan. Terus kelompok B yang menyatakan tidak 60%, kelompok B yang tidak kan 60% nih. Nah itu kan, nah berarti yang ini 40% gitu kan. Nah pertanyaannya berapa persen kelompok A dan B yang menyatakan ya? Ini A dan B yang menyatakan ya. Nah gitu kan, berarti persentase adalah tinggal jumlahkan aja kan, bagi 2 ya, 80% ditambah dengan 40% dibagi dengan 2 karena jumlahnya sama. 120% dibagi dengan 2 atau sama dengan 60% itu ya. Kalau jumlahnya tidak sama nanti tinggal dipresentasikan saja dengan jumlahnya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, soal selanjutnya adalah mengenai himpunan ya. Jadi dalam satu kelas terdiri 20 siswa, 16 suka basket, 15 menyukai voli. Sekurang-kurangnya satu anak menyukai kedua-duanya ya, atau menyukai basket atau voli. Peluang 2 anak menyukai voli dan basket. Jadi 2 anak yang menyukai voli dan basket. Jadi kita perlu membuat suatu himpunan dulu ya. Ini diagram Venn biar gampang kita lihat. Oke, kita lihat. Nah ini ada 20 X nya itu dia 20 ya. Ini 20 siswa totalnya, semestanya 16 menyukai basket, berarti ini basket ya, ini B ya, terus basket. Kemudian yang ini voli, itu B voli gitu. Jadi yang di tengah-tengah sini irisannya dia adalah yang menyukai kedua-duanya. Kita misalkan X yang menyukai kedua-duanya, berarti menurut teori himpunan yang menyukai basket saja itu adalah 16 dikurang X, yang menyukai voli saja 15 dikurang X gitu. Totalnya semua ini irisannya adalah harus 20. Jadi bisa kita bikin persamaan bahwa 20 itu sama dengan 16 dikurang X itu kan, ditambah X di tengah yang sini, ditambah juga dengan yang voli saja 15 kurang dengan X gitu. Berarti 20 sama dengan 16 tambah 15 31 X jadi min X gitu ya. Berarti X nya sama dengan 31 ya, dikurang dengan 20 gitu kan. Berarti X nya sama dengan 16 gitu ya, 16 ya. Berarti X nya kita hapus, bukan 16 ya, 11. Jadi yang menyukai kedua-duanya adalah 11. Nah sekarang tentukan peluang 2 menyukai voli dan basket, berarti menyukai kedua-duanya gitu kan. Berarti kita perlu menggunakan kombinasi gitu kan. Berarti peluangnya sama dengan kombinasi dari menyukai dua-duanya ini, berarti 11 diambil 2 orang kan gitu, dibagi dengan total semuanya ada 20 kan gitu. C 22 gitu ya. Maka untuk menyelesaikan ini tinggal di atasnya 11 kurang 2 kan 8, berarti 11 kali dengan 10 gitu kan ya. 11 kali 10 dibagi dengan 2 secara cepat ya gitu kan, dibagi dengan 20 kurang 2 kan 18, berarti 19 dikali 20 dibagi dengan 2 itu. Kita tinggal coret saja, hilang 2 nya, kita peroleh
Hasil akhirnya adalah 11 kali 10 dibagi dengan 19 kali 20 gitu kan. Kita hilangkan 2 gitu kan, itu sama dengan 11/38. Nah ini nah di hasilnya itu kan, peluangnya 11/38 ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih, semoga paham. Oke, soal selanjutnya masih dengan peluang ya. Jika A dan B melempar bola ya, peluang A masuknya 0,7, dia masuknya 0,7, peluang B masuk 0,2. A menang jika B tidak masuk ya, B menang jika A tidak masuk. Tidak ada yang masuk dianggap seri gitu. Berarti peluang seri itu kan, serinya berarti kan seri terjadi ketika apa? Yaitu A tidak masuk dan B tidak masuk ke gitu ya. Itu seri kan gitu. Nah, kalau posisi seperti ini berarti peluang seri berarti sama dengan tidak masuk. A-nya tidak masuk nih. Kalau A-nya peluang A masuk 0,7 berarti peluang tidak masuk adalah 1 dikurang 0,7. Kenapa 1 ya? Peluang kan 1 maksimum. Dikali dan B tidak masuk. Berarti karena dia B-nya masuk 0,2 berarti yang tidak masuk 1 dikurang 0,2 kan gitu. Berarti sama dengan 0,3 dikali dengan 0,8 gitu ya. Berarti sama dengan 0,3 kali 0,8 sama dengan 0,24. Nah, ini peluangnya itu ya. Nah, oke, tidak ada pilihan gandanya, ini hanya bisa. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya masih dengan peluang sebuah dadu dilambungkan 6 kali ya. Jadi sebuah dadu dilambungkan sebanyak 6 kali. 6 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah gitu ya. Jadi berapa peluangnya ketika jumlah dadunya itu 8 gitu. Dilambung-lambungkan sampai 6 kali supaya 8 itu kan gitu. Berarti langsung saja menggunakan cara cepatnya, yaitu PA peluang A sama dengan NA, banyaknya kejadian jumlah 8 dibagi dengan ruang sampel atau NS-nya gitu kan. Maka langsung saja cara cepatnya adalah ini kombinasi ya. Kombinasi jumlahnya kan 8 ya kan. Berarti C jadi kurang 1 berapa? 7 gitu kan. Harus kurang 1. Nah, dadu 6 kali kan. Dikurang 1 berapa? 6. Berarti C 5 ya. C 75 dibagi dengan dadu banyaknya apa namanya titik sampelnya kan dadu 6 ya kan. 6 pangkat berapa? Dilakukan 6 kali kan ya, 6 pangkat 6 gitu. Nah, kita tinggal dapatkan 7 kurang 5 kan 2, berarti 7 dikali 6 dibagi 2 dibagi dengan 6 pangkat 6 gitu. Coret 3 21/6 pangkat gitu ya. Ini cara cepat gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dimanfaatkan. Ini dikurang 1 ya, ini masing-masing dikurang 1. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, soal selanjutnya adalah banyaknya cara menyusun huruf dari kata belerang dengan syarat 2 huruf vokal tidak boleh berdekatan gitu ya. Maka kita langsung saja. Pertama kita tentukan dulu 2 huruf vokalnya. Huruf vokal. Vokalnya itu ada E sama A ya. E, A gitu kan. Ada 3 huruf vokal ya. Nah, yang E-nya ada berapa? 2 kan gitu ya. Berarti banyaknya cara dari menyusun 3 huruf ini adalah 3 faktorial, dari sini ada 3 dibagi dengan E-nya 2 gitu kan. 2 faktorial sama dengan 3. Tinggalin dulu itu. Selanjutnya dari selain huruf vokal dia ada huruf konsonannya. Konsonan kita lihat belerang B. Berarti di antara B sini ada L gitu kan. Ada lagi di sini R gitu kan. Terus di sini lagi N gitu kan.
di sini lagi G gitu kan. Nah, dan di antara huruf-huruf konsonan ini akan diisi vokal di sini kan. Banyaknya cara, kan nggak boleh berdekatan di sini ya. Nah, banyaknya cara menyusun seperti ini. Ini adalah ada berapa ini, gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan, berarti kan akan diisi dengan 3 huruf vokalnya kan, berarti kan. Jadi kombinasi C6 3 gitu. 6 dari mana? Dari yang hijau ini. 3 dari mana? 3 huruf vokal yang ada di huruf vokal di sini ada 3 gitu. Di sini ada 3 nih, gitu ya. Jadi sama dengan kita hitung dulu gitu kan, 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial gitu kan. 3 dapat boleh 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial, ini hilang, maka tinggal diperoleh 20 gitu kan. Nah itu. Nah setelah selesai 20, kita belum nentuin konsonannya, konsonan acaknya, acak konsonannya. Acak konsonan berarti kan ada konsonan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Beda semua enggak? Beda semua ya, berarti tinggal 5 konsonan. 5 konsonan ini ya, 5 konsonan berbeda, berarti tinggal 5 faktorial itu kan. 5 faktorial itu adalah 120 itu. Maka totalnya adalah, total banyaknya kemungkinan adalah sama dengan, kalikan saja ya, 120 kali 3 dikali 20 gitu kan. Nah, dikalikan biasa maka diperoleh adalah 7.200 itu. Oke, mudah sekali ya. Oke, semoga bisa dimanfaatkan dan dipahami. Oke, terima kasih.